Inilah adegan memalukan layaknya anak kecil yang ribut lantaran berebut jatah makan tapi tak kebagian. Tapi adegan keributan ini bukan anak kecil lagi, tapi dilakukan oleh dua orang dewasa, orang nomor 1 dan 2 lagi di Kabupaten Rokan Ilir, Sumatera Selatan. Ya, siapa lagi kalau bukan Bupati Rokan Ilir, Afrizal Sontang dan wakilnya sendiri yakni Sulaiman. Keributan keduanya pun sontak jadi tontonan warga yang hadir. Apalagi itu terjadi saat acara pelantikan PJSKD Rokan Ilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan terkuak fakta jika sang wakil bupati kesal karena tak pernah diundang ke acara penting oleh bupatinya Afrizal Sontang. Waduh, ternyata mesranya kalau pas mau nyalon aja. Gini ya kronologisnya ya. Nah, sebelum saya menceritakan itu, saya berprinsip bagaimana Rokan Ilir ini kondusif seperti ini. Nggak mau saya tidak kondusif lah ya. Nah, jadi ini sebetulnya penuh dada. Tapi saya tetap nahan diri, saya tidak mau menciptakan hal-hal yang tak baik untuk Rohil. Intinya ingin kondusif Rokan Ilir. Perlu saya sampaikan, orang bilang selama ini Wabub Rohil bertengkar sama Bupati. Saya nggak pernah bertengkar, Pak. Saya nggak pernah merasa bertengkar dengan Bupati. Yang ada secara tanda kutip, saya dizalimi oleh Bupati. Bukti dizalimi apa? Setiap acara-acara pelantikan di 2023 ya khususnya ya, itu tidak ada konfirmasi, tidak ada apa, tiba-tiba lantik. Baik pelantikan PJS kepenguluan maupun kepala sekolah. Nah, saya minimal harus tahu lah Pak. Saya wakil bupati Pak. Tapi walaupun demikian, saya diam saja. Nah, sampailah penghulu kemarin di Tanah Putih Tanjung Melawan, saya diam saja. Di Bagan Batu, saya diam saja. Ya serahlah itu urusan bupati. Tapi ketika saya tengok kok makin saya diam makin tak kena peduli. Ada apa bupati ini? Ya gitu kan. Saya menghargai bupati. Saya menghormati bupati. Bukan hanya sebagai bupati, sebagai abang saya anggap bupati. Tapi kok saya diperlakukan tanda kutip seperti ini? Nah, saya menghormati bupati dan saya menghargai bupati. Bukan hanya Afrizal Sintong ini sebagai bupati saya, tapi sebagai abang. Awal pelantikan saya pernah bilang sama bupati, Pak Bupati, kalau ada hal-hal masalah saya kurang baik, tegur saya langsung. Saya masih muda, masih pakaian putih. Hari Selasa jam 5.30 masih ingat. Sulaiman kabarnya sempat protes mengapa ia tak diundang. Tapi Afrizal juga mengelak. Yang bikin murka Sulaiman hingga terjadi aksi saling dorong adalah istri sang bupati yang ikut campur. Wah, gawat kalau ibu negara sudah ikut campur, runyam urusannya. Baskom panci bisa melayang ya. Pelantikan PJS Kecamatan Bangko, kemudian Tanah Sinaboy, Pekaitan, ya kan. Ini saya tengok pelantikan senyap-senyap juga. Udahlah daerah Bagan Batu senyap, Tanah Putih Tanjung Melawan senyap, pelantikan sebelumnya senyap. Kok ini senyap? Ada apa ini kan? Ya, saya tanya sama Bupati tadi, maka saya datanglah ke Bupati tadi. Saya bilang sama Bupati tadi, ini Pak, kok saya nggak tahu? Ya saya tahu ini pokoknya itulah cerita, pokoknya saya lupa lah. Ini saya harus tahu lah Pak Bupati. Pak Bupati punya kewenangan, saya punya hak etik juga dalam kewenangan. Saya tahu lah posisi saya sebagai wakil bupati. Bupati ya tentu punya kewenangan
pol lah ya kan. Saya pun paham lah. Walaupun janji itu tidak tertulis bahwa ASN itu urusan wakil bupati itu nggak setagi lah. Saya paham lah urusan itu ya kan. Tapi pada prinsipnya balik ke awal, saya datang tadi menanyakan. Saya mau nanya Pak Bupati, ini ya saya bilang pelantikan ini kok saya nggak tahu. Ada undangan, saya nggak tahu. Undangan di grup dinas itu satu sekda, kedua OPD dan lain-lain. Lewatkan wakil bupati. Bagaimanapun adegan kekanak-kanakan ini jelas tak patut dicontoh semua orang, terutama warga Rokan Ilir. Ini jelas malu-maluin, apalagi itu terjadi di acara resmi dihadiri tokoh-tokoh dan calon kades. Kalau di Jepang sih, gara-gara malu kayak gini doang, pejabat udah mundurin diri. Kalau di sini, wah nggak tahu deh. Jangan-jangan malah minta tambah masa bakti jabatan. Ampun DJ. Bukan hanya ini saja, sebelum demikian. Saya wakil bupati, Pak. Dipilih oleh masyarakat. Sama-sama dipilih. Dan sama-sama dilantik punya SK. Tentu kewenangan untuk bupati lebih banyak. Saya paham itu. Saya ASN berhenti sebagai ASN karena menganggap saat itu bupati. Menganggap Aprijal Sintong saya itu kalau jadi bupati bisa bekerja bersama. Saya pun tak banyak muluk-muluk lah. Nah, kalau ini barangkali emang anak-anak remaja bukan kelas bupati atau wakil bupati. Tapi tetap saja aksi keluar dari mobil dan direkam supaya viral ini tak patut ditiru. Duh, jangan deh. Pengen terkenal, gak gini-gini amat kali dek. Berprestasilah, belajar yang rajin atau usaha yang sukses. Kalau nekat kayak gini kan konyol bro. Udah, kalau mau terkenal susah atau nggak tahu caranya, ya mending ngedekem aja di rumah, bantu cuci piring mama. Itu lebih jelas berbakti. Bukan apa-apa, coba badan setengahnya dikeluarin. Kalau kecelakaan dan cedera kan bisa fatal. Nanti kalau aksi ini benar-benar membahayakan, kan orang tua juga yang repot. Udah deh, kalau jajan aja masih minta, ngapain belagu dek? Insyaf dek. Sekarang ini banyak banget orang yang pengen FYP, tapi melakukan hal yang kebodohan yang luar biasa gitu ya. Itu yang buat aku juga media sosial, kenapa aku juga tidak terlalu main media sosial yang nguber FYP, yang lebih nguber viral atau apapun. Mungkin teman-teman semua lihat media sosial aku juga nggak terlalu aktif. Karena buat aku media sosial kalau digunakan manfaat pasti ada manfaatnya, tapi kalau digunakan untuk nafsu, yaitu tadi kalau kita udah nafsu dengan sesuatu hal pasti akhirnya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, dan juga menjadi contoh yang buruk. Buat aku malu-maluin banget sih, soalnya kan pertama ya merugikan diri sendiri ya, kalau cuma diri dia sendiri nggak apa-apa, tapi itu kan ya akhirnya impactnya orang yang nyetir jadi nanti nggak fokus, jadi membahayakan orang lain, kecelakaan, mudaratnya banyak. Jadi aku berharap mudah-mudahan ditindaklanjuti dan juga langsung diamankan oleh tugas kepolisian biar ada efek jerak. Nextnya besok-besok generasi muda untuk bikin sesuatu yang FYP lebih berhati-hati. Ini lagi ada-ada aja. Mentang-mentang lagi bucin, Thorik selalu punya cara menggoda Aliyah kekasihnya. Kali ini Thorik jahil karena nyinyirin cara Aliyah nyetir. Udah buka, dia berhenti. udah mau Harusnya kanan tapi nggak apa-apa. Tapi respect. Gak mau, Lurus. sempit. Maunya jalan gede banget. Nggak usah ngeng. Ini kemana? Pelan. Walah Bang Thorik, Aliyah kan dari SD udah belajar nyetir. Wah ketahuan nih kasih contoh nggak baik. Kalau dari SD sudah nyetir berarti belum cukup umur doang. Dan pasti belum punya SIM, ayo. Hidupin dulu. Dari bilang aku tuh nyetir dari SD sih. Pelan. Kali ini kameramen selamat kan? Ya, Pelan. kameramen sama selamat. Kanan. Ambil tuh jalur di kiri, jangan ambil jalur kanan. Ambil jalur kiri. Nah, sip. Nah, itu ada motor. Jangan tabrak ya. Lagi instruktur dia kan. Jangan lagi instruktur, lihat tangannya tuh. Udah gue panik Pelan, sedikit. pelan. Terus ke kanan ya?
Nggak ketahuan Pak Polisi ini. Tapi sekarang kan udah besar dan udah mau jadi Nyonya Torik lagi. Nggak kenapa lah. Nah, lain kali jangan terlalu nyinyir ya Bang. Nanti malah beneran dinyinyirin warganet. Apalagi kalau fans sebelah tahu. Fans siapa sih? Itu tuh fans yang baper dan belum move on kalau Bang Torik sekarang sudah punya pujaan hati. Awas, jangan dikasih tahu ya. Nanti serangannya sporadis. Pas lu ke Lombok kalau dia Sen, kenapa sih ngomong terus? Kotor, nyamperin banget ya. Ya suka nonton bola, tapi waktu itu kan juga, tapi itu futsal kan. Iya suka aja sih nontonin. Gue kan juga suka nontonin kalau main bola. Panas-panasan tapi tetap ya Kak. Iya ya, agak ini udah mulai kena kepala aja nih mataharinya. Alia, Ayo warna sama Torik makasih ya. Dikit mah udah dewasa, udah kuat, udah hebat, udah paling sabar, ini udah lengkap. Doain aja yang terbaik ya. Ya kalau aku sih doain aja yang terbaik. Aku nggak tahu kalau jodoh kan itu dari Tuhan ya. Aku nggak tahu dia jodohnya sama-sama. Aku doain yang terbaik buat semuanya. Mau Toriknya, mau mantannya, mau sekarang yang lagi berhubungan. Semua kita doain yang terbaik gitu. Nah, kalau Torik beraksi jahil pada kekasihnya sebagai tanda makin sayang dan makin cinta sih boleh-boleh aja. Tapi kalau yang ini, yang katanya istri dari tokoh agama, emang boleh bergaya hidup glamor dan jor-joran belanja. Gini loh, Habib itu manusia juga, Ustadz itu manusia juga. Jadi stop untuk melabelin istri Habib kalau buat aku. Kewajiban yang Allah tuliskan dalam Al-Quran dan hadis berlaku untuk seluruh muslimah di muka bumi ini, bukan cuma untuk istri Habib, bukan untuk istri Ustadz gitu. Jadi kalau aku ngelihat ada orang yang bilang, ih istri Habib kok gini, istri Habib kok gitu, yang ngomong orang muslim juga, aku ketawa gitu. Karena ajaran agama Islam tidak ada khusus untuk istri Habib, nggak ada tuh. Tapi ya khusus untuk seluruh muslimah di muka bumi ini. Masa sih? Katanya sih ini baru sebatas isu ya. Kartika Putri yang selalu menyeru baca Al-Quran dan pernah mengkritik pemimpin supaya bisa jadi imam lagi ramai digunjing warganet. Kalau beliau katanya ketahuan belanja hingga menghabiskan 17 juta rupiah. Wah, beneran gak nih? Tuh, lihat aja komentar warganet. Itulah pinter-pinternya kita sebagai istri, ilmu yang sudah diberikan ke suami. Ya kalau seandainya perawatan untuk suami ya kenapa enggak? Selagi suami mampu. Kalau aku gitu, kita harus tahu ukuran suami kita, rezeki suami kita. Karena setiap rumah tangga rezekinya beda-beda. Jadi kalau aku tutup mata dengan kehidupan orang lain ketika ada ngelihat yang sukses, yang baik, aku sholawatin Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau seandainya ada yang nggak baik, kita beristighfar dan menjadikan contoh, jangan sampai kita kayak gitu. Itu aja sih. Kalau untuk kehidupan tuh ya aku manusia biasa. That's why aku selalu bilang banget sama di media sosial aku ya, bahwa kalau kalian mau ngikutin, jangan ikutin Kartika Putri. Kartika Putri itu tuh manusia biasa, fakir ilmu, tempatnya salah, tempat yang masih kosong, yang masih belajar dan menimba ilmu. Jadi kalau kalian pengen ngikutin siapa untuk berhijrah, ikuti Sayyidatul Fatimah, ikuti Sayyidatul Khadijah, Sayyidatul Aisyah yang memang namanya jelas ada di Al-Quran dan hadis dan sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mampu dan tidak melanggar hukum, sah-sah saja memang belanja jor-joran. Tapi ajaran agama jelas melarang kita semua untuk berperilaku flexing apalagi bertindak berlebihan. Misalnya, berdandan sampai mempermak tubuh berlebihan, beli baju berlebihan atau beli mobil dan rumah berlebihan. Itu namanya riya. Kalau bisa menjadi suluh tauladan hidupnya harus sederhana. Rasulullah Muhammad SAW contohnya. Hidup sangat sederhana, jauh dari kesan berlimpah materi. Sebuat aku sih gini ya, bukan ustadz flexing ya. Jadi buat aku ustadz itu juga manusia. Makanya aku selalu bilang gitu ke seluruh followers aku juga, pengikut aku juga gitu ya, bahwa kalau kita ingin mengikuti manusia yang terbaik adalah ikutilah Rasulullah. Karena manusia yang terbaik Allah yang sebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu adalah Rasulullah. Contoh perempuannya siapa kak? Bukan ustazah era zaman sekarang, bukan artis hijrah atau public figure kayak aku gitu. Tapi ikutilah Sayyidatul Fatimah, Sayyidatul Khadijah, Sayyidatul Aisyah yang nama-namanya sudah ada jelas di Al-Quran.
Nah, tapi soal boleh atau sah-sah saja sih nggak masalah. Dan mungkin saja Kartika Putri punya alasan yang menurutnya lebih masuk akal. Nah, seperti apa alasannya? Harus masyarakat ketahui bahwa ustadz-ustadz zaman sekarang tuh bukan cuma menjadi posisi ustadz loh. Mereka juga terkadang menjadi pembisnis juga. Kalian yang nggak tahu aja gitu. Jadi kalau seandainya mereka mencapai achievement dalam kehidupannya, mungkin seandainya yang tadinya sempat terpuruk tiba-tiba bangkit, Allah kasih kemudahan, Allah kasih kenikmatan dunia, ya kenapa enggak gitu. Karena buat aku, masa kalau orang-orang yang berbisnis jualan apa-apa gitu boleh mewah, tapi giliran ustadz tuh nggak boleh. Itu yang buat aku miris banget. Padahal kalau seandainya ustadz itu mewah, membuat kenyamanan dakwahnya juga dong ketika dia meninggalkan anak-anak dan istrinya di rumah, di tempat yang nyaman, di tempat yang tenang, dan juga punya kendaraan yang mewah mungkin, sehingga juga bisa berdakwahnya dengan lancar, nggak perlu nanti repot di perjalanan, mogok dan lain sebagainya gitu. Bagaimanapun menjadi tauladan memang akan selalu jadi sorotan. Parade kemewahan di tengah ada banyak orang kesusahan tetap tidak baik secara etika maupun tuntunan agama. Lantas bagaimana sejatinya cara hidup sang musafir iman? Stop untuk berstigma bahwa kalau ustadz itu harus pakai sendal butut, pakai baju butut, pakai motor butut atau kendaraan butut dan tidak boleh bermewah-mewah.